Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita bertemu lagi dengan Bu Dwi dalam tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga apa yang kita belajarkan hari ini dapat bermanfaat ya. Amin Allahumma amin. Nah, selanjutnya Ibu izin share screen ya. Materi hari ini. Nah, sudah terlihat kan? Hari ini kita bakal belajar di tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, di sini ada teks kain adat Indonesia yang bisa kalian lihat di buku tema kalian pada halaman 85. Nah, bisa dibaca ya. Nah, dari paragraf ini, informasi yang kita bisa dapat itu Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Karena di setiap daerahnya itu memiliki budayanya sendiri. Salah satu budaya yang ada di Indonesia itu adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Ada kain songket dari Melayu, kain sasirangan dari suku Banjar di Kalimantan, dan ada kain batik dari di Jawa, dan lurik juga dari Jawa. Sedangkan kain tenun ada dari Nusa Tenggara. Jadi di Indonesia itu banyak beragam budayanya ya. Salah satunya itu punya banyak kain adat di setiap daerahnya. Nah, selanjutnya kain adat di Indonesia itu sangat istimewa dan dibuatnya juga menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan paragraf yang ketiga itu memiliki informasi kain adat itu memiliki banyak fungsi. Ada sebagai bahan pakaian sehari-hari, bahan dipakai saat upacara adat, dipakai sebagai baju tarian daerah, dipakai juga dalam upacara perkawinan, digunakan juga saat ada keluarga yang meninggal. Nah, untuk paragraf selanjutnya itu di sini ada gambar-gambar anak-anak, keenam anak yang sedang menggunakan batik yang berbeda-beda motifnya ya, berbeda motif dan ragamnya. Kain adat yang paling dikenal itu di Indonesia itu adalah kain batik. Batik itu ditemukan di hampir di semua daerah. Nah, setiap daerahnya itu memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Nah, batik juga merupakan pakaian nasional Indonesia. Nah, pada tanggal 2 Oktober itu diperingati Hari Batik ya. Nah, jadi biasanya setiap tanggal 2 Oktober biasanya kita disuruh untuk memakai batik. Nah, selanjutnya itu ada Dayu sedang menarikan tari kreasi menenun. Nah, untuk tahu gerakan tari kreasi menenun itu seperti apa, mari kita lihat gerakannya ya di buku tema kalian halaman 71 sampai 72. Ibu akan share buku temanya ya. Nah, mana ya halaman 71, 71 bentar ya anak-anak. Nah, di sini ada
gerakan yang pertama, gerakan memintal kapas. Nah, posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas dan tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Sedangkan tangan kiri bergerak ke arah samping. Lakukan 8 kali hitungan. Nah, gerakan yang kedua itu gerakan menenun yang pertama. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan ke bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti tangan. Gini. Gitu ya. Nah, gerakan yang ketiga itu gerakan menenun yang kedua. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. 8 kali hitungan. Nah, gerakan yang terakhir itu gerakan menjemur. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu akan bagikan video tentang gerakan-gerakan ini. Mari simak video berikut. Sudah kanan terlihat melakukan ya. gerakan menekuk ke atas. Posisi duduk, lutut kanan. Yang pertama, gerakan memintal. Nah, gerakan tari kreasi menenun itu berasal dari tari Pontanu yang berasal dari Sulawesi Tengah. Gerakan tari tersebut adalah memintal dan menenun. Mari kita simak video berikut. Kapas dan menenun. Yang pertama, gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke depan, sedangkan tangan kiri bergerak ke samping dengan hitungan 8 kali 1 hitungan. 2. Gerakan menenun. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke atas dan ke bawah, lalu ke kiri, atas, dan ke bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan 8 kali 1 hitungan. 3. Gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Dengan 8 kali 1 hitungan. Gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan bergantian arah, kepala bergerak mengikuti gerakan tangan 8 kali 1 hitungan. Nah, sekian video gerakan tadi. Semoga kalian bisa memahami gerakan tarian kreasi menenun ya. Ada 4 gerakan. Yang pertama itu gerakan memintal kapas, yang kedua gerakan menenun pertama dan menenun kedua, yang terakhir itu ada gerakan apa hayo, yang keempat itu ada gerakan menjemur. Nah, selanjutnya Ibu share kembali ya PPT yang tadi untuk melanjutkan materinya. Nanti kalian hafalkan ya gerakan-gerakan tadi. Nah, selanjutnya motif kain adat di Indonesia itu sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Nah, amatilah gambar-gambar yang ada di bawah ini. Gambar yang pertama, coba kita lihat. Gambar yang pertama itu ada motif bunga dan daun ya. Sedangkan motif gambar yang kedua itu ada motif bangun datar, yaitu segitiga. Bentuknya segitiga dan motif yang di dalamnya itu bunga ya, sama aja kayak motif yang pertama. Sedangkan gambar yang ketiga itu motifnya itu lingkaran, yaitu termasuk motif bentuk bangun datar.
Tapi ada juga yang motif yang bentuknya bunga juga. Jadi ini motif, mungkin ini motif campuran. Ini gambar yang keempat itu motif yang ada biasanya yang ada di kain batik ya anak-anak. Semoga kalian paham dengan berbagai motif ini. Nah, selanjutnya yakni kita akan belajar tentang simetri lipat. Ada yang tahu apa itu simetri lipat? Nah, kalau belum, mari kita amati gambar berikut. Nah, di sini ada dua gambar. Satu gambarnya itu jika kita potong akan sama besar. Yang gambar yang kedua itu tidak akan sama besar. Berarti gambar yang pertama itu akan simetris. Nah, gambar yang kedua itu tidak simetris karena jika dipotong tidak akan sama besar. Nah, selanjutnya bangun datar memiliki simetri lipat jika dilipat menjadi dua bagian yang sama itu sama besar. Lipatan saling menutupi dengan tepat. Yang ketiga itu memiliki sumbu simetri. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari menentukan simetri lipat dari persegi panjang. Nah, jika persegi panjang itu dilipat menjadi dua akan seperti ini dibukanya ya. Nah, ini saling menutupi dengan rapat kan? Dengan tepat juga. Nah, lipatan yang kedua itu dilipat ke bawah. Ini akan seperti ini dan dibukanya akan seperti ini. Nah, sedangkan gambar yang ketiga ini jika dilipatnya seperti itu apakah ini saling menutupi dengan tepat? Tidak, karena tidak menutupi dengan tepat dan tidak membaginya dengan sama besar. Jadi ini tidak termasuk simetri lipat. Dan simetri lipat yang ada di persegi panjang itu berarti ada dua. Yang pertama itu ada lipatan yang pertama, ada yang lipatan yang kedua. Nah, Ibu contohkan juga pada persegi ya. Ini sudah Ibu gambarkan, sudah Ibu buat. Ini dia. Sudah terlihat belum? Belum ya? Bentar, Ibu ganti backgroundnya dulu. Nah, ini ya, ini anak-anak, ini persegi. Nah, coba kita lipat yang pertama. Lipat yang pertama itu akan menjadi segitiga yang sama besar. Jika dibuka akan seperti ini ya. Tentu akan ada garis-garis lipatan, tapi ada garis-garis lipatannya nih. Nih, satu. Terus kita lipat lagi yang sebelahnya. Akan menjadi lipatan, ada garis-garis lipatannya juga. Nah, ini yang dinamakan simetri lipatnya. Ada 1, 2 ya, berarti udah menemukan 2. Coba kita lipat ke bawah. Nah, ini akan menutupi dan membaginya sama besar kan? Nah, coba ya kita ke sampingnya juga. Udah ya. Berarti simetri lipat pada bangun datar persegi itu ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya anak-anak. Jadi simetri lipat yang ada di persegi itu ada 4. Nah, coba kalian temukan juga di bangun datar segitiga sama sisi, jajar genjang, terus belah ketupat, dan layang-layang. Nah, selanjutnya Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada teks juga. Bisa kalian baca di buku tema halaman 91 tentang jenis-jenis pakaian. Nah, kalau di paragraf pertama itu informasi yang kita bisa dapat itu Lani sedang mengamati pakaian.
ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Lah, Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata dia punya banyak jenis pakaian. Ada yang bisa gunakan ia sehari-hari, ada juga pakaian di waktu yang tertentu, misalkan ke sekolah, ke undangan, ke acara-acara penting yang lainnya. Sedangkan paragraf yang kedua itu, salah satu jenis pakaian yang Lani punya itu ada seragam sekolah. Biasanya dipakai saat pergi ke sekolah. Paragraf yang ketiga itu, nah sepulang sekolah Lani menggantinya dengan pakaian rumah. Ada beberapa jenis pakaian rumah yang dimiliki Lani. Lani biasanya menggunakan kaos, celana, selutut atau rok saat di rumah. Dan saat tidur Lani juga menggunakan baju tidurnya. Selanjutnya, Lani memiliki banyak baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani menggunakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Berarti kalau misalkan kita mau olahraga, kita pakai baju olahraga. Kita mau ke sekolah, kita pakai seragam sekolah. Terus yang paragraf terakhir, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat untuk saat udara dingin, ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Nah, Lani bersyukur memiliki banyak pakaian gitu. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, di sini ada banyak ya jenis pakaian yang Lani punya. Yang pertama ada gaun, yang kedua itu ada baju tidur, yang ketiga itu ada seragam sekolah, yang keempat itu baju olahraga, yang kelima itu baju buat pesta, yang keenam itu untuk baju jalan-jalan. Nah, selanjutnya itu amati gambar yang ada di Zoom ya. Nah, cara berpakaian orang itu berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung. Nah, berarti Siti itu yang ini ya. Nah, kalau misalkan Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Jadi, jangan saling mengejek walaupun kita berbeda-beda dalam memakai pakaian. Nah, selanjutnya, ntar ibu ini hapus dulu. Selanjutnya itu kalian ada tugas, yaitu kerjakan soal di buku tema halaman 90 dan soal di buku tema halaman 93. Yang ketiga itu dokumentasikan gerakan tari kreasi menenun yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang dilakukan Dayu juga pada halaman 71 sampai 72 itu melalui video ya. Nah, tulis semua tugas ini di buku tema kalian, langsung aja ya ditulis di buku tema kalian. Nah, waktu pengumpulannya itu maksimal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 14.00 atau jam 2 siang. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Dwi. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat dimengerti oleh anak-anak. Nah, kita simpulkan bersama-sama bahwa pembelajaran tadi kita belajar tentang kain adat Indonesia, terus tentang simetri lipat, tentang jenis-jenis pakaian. Kain adat Indonesia itu sangat beragam ya, dan setiap daerah juga memiliki banyak kain adat.
dan berbeda-beda setiap daerahnya itu. Nah, untuk jenis-jenis pakaian juga itu sangat beragam. Ada jenis pakaian untuk acara sehari-hari, untuk dipakai ke sehari-hari, atau juga bisa di waktu-waktu tertentu yang penting gitu. Misalkan acara pernikahan pasti menggunakan pakaian yang lumayan mewah, yaitu gaun ataupun yang lainnya. Sedangkan kalau kita ke sekolah memakai seragam sekolah dan yang lainnya. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Dwi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap dari Bu Dwi. Kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Selasa depan, anak-anak. Ya, selesai.